Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Sastra, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Strategi Bisnis dan Policy. Video ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada mata kuliah ini, saya tidak hanya mengajarkan mengenai teori strategi dan kebijakan perusahaan, tetapi juga bagaimana strategi tersebut diterapkan pada kondisi yang nyata perusahaan di Indonesia. Nah, perkuliahan ini menggunakan pendekatan outcome based education atau OBA. Artinya, yang menjadi fokus bukan hanya materi yang diajarkan, tetapi kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah. Oleh karena itu, selama 1 semester, mahasiswa akan banyak mengerjakan studi kasus, diskusi, proyek kelompok, hingga menghasilkan produk akhir berupa laporan analisis strategi dan presentasi. Harapannya, setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa mampu berpikir layaknya seorang analis strategi dan konsultan bisnis. Nah, bagaimana orientasi mata kuliah ini? Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan strategic management dan business policy. Strategic management adalah proses menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi strategi organisasi agar mampu mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan business policy lebih berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Strategi tidak berhenti pada proses perencanaan saja, tetapi terdiri dari 4 siklus yang saling berkaitan, yaitu yang pertama analisis kondisi perusahaan, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, setelah evaluasi selesai, organisasi akan kembali melakukan analisis karena lingkungan bisnis yang selalu berubah. Artinya, strategi merupakan proses yang berulang atau continuous improvement. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK disusun secara bertahap. Pada awal semester, mahasiswa akan memahami konsep dasar terlebih dahulu, kemudian meningkat ke kemampuan analisis. Selanjutnya, mahasiswa belajar menerapkan konsep tersebut pada kasus yang nyata. Nah, pada tahap akhir, mahasiswa harus mampu menyusun rekomendasi strategi dan mempertahankannya melalui presentasi. Perhatikan bahwa CPMK terakhir bukan sekedar mengetahui teori, sekali lagi bukan sekedar mengetahui teori, tetapi mampu mengkomunikasikan hasil analisis secara argumentatif. Inilah yang membedakan pembelajaran berbasis OBA dengan pembelajaran konvensional. Nah, materi selama 1 semester disusun mengikuti alur berpikir seorang strategic manager. Tahap pertama adalah memahami konsep dasar. Mahasiswa belajar menganalisis lingkungan eksternal menggunakan berbagai alat, seperti PACE analysis atau 5 force. Kemudian menganalisis kondisi internal perusahaan. Nah, setelah mengetahui posisi perusahaan, mahasiswa mulai merumuskan strategi yang sesuai. Namun, strategi yang baik tidak cukup hanya dirancang, mahasiswa juga harus memahami bagaimana strategi tersebut diimplementasikan, termasuk alokasi sumber daya dan tantangan organisasi. Nah, pada tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah strategi berhasil atau tidak. Dengan demikian, mahasiswa akan memahami bahwa strategi merupakan proses yang utuh. Nah, rencana pembelajaran dari mata kuliah ini sendiri adalah selama 16 minggu, dan rencana pembelajaran ini disusun secara bertahap. 4 minggu pertama difokuskan pada pemahaman konsep. Setelah itu mahasiswa mulai memasuki tahap analisis strategi melalui tugas kelompok. Minggu ke-8 dilaksanakan UTS untuk mengukur pemahaman konsep. Nah, pada minggu 9 hingga minggu 12, mahasiswa mulai belajar implementasi strategi dan evaluasi melalui latihan kasus. Beberapa perusahaan akan kami jadikan sebagai contoh yang up to date terkait masalah ini. Nah, minggu ke-13 digunakan sebagai simulasi sebelum final project. Nah, dalam studi saat ini kami menggunakan PT Goto atau Gojek Tokopedia Indonesia dan beberapa perusahaan lain yang kita anggap lebih up to date. Nah, kemudian sedangkan 3 minggu terakhir difokuskan pada penyelesaian proyek akhir. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya? Perkuliahan ini tidak menggunakan metode ceramah penuh. Ada 5 pendekatan utama. Apa saja? Yang pertama adalah ceramah interaktif,
yaitu untuk memberikan dasar teori. Kemudian yang kedua, base case learning, yaitu mahasiswa belajar dari kasus perusahaan nyata. Yang ketiga, project based learning, yaitu mahasiswa menyusun proyek analisis strategi secara komprehensif. Yang keempat, diskusi kelompok dan peer feedback agar mahasiswa terbiasa memberikan kritik yang konstruktif. Terakhir, persentase sebagai sarana melatih kemampuan komunikasi bisnis. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya. Nah, tugas utama mahasiswa, final project menjadi tugas terbesar dalam mata kuliah ini. Setiap kelompok memilih satu perusahaan Indonesia untuk dianalisis. Tahap analisisnya mengikuti 4 proses strategic management tadi. Yang pertama, melakukan environmental analysis untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan perusahaan dengan menggunakan beberapa strategi yang telah kita ajarkan. Kemudian yang kedua, menyusun strategi formulasi berupa tujuan jangka panjang dan strategi yang disuruhkan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tersebut strateginya diimplementasikan. Kemudian yang keempat, menentukan indikator evaluasi agar keberhasilan strategi dapat diukur. Nah, output akhirnya berupa laporan sepanjang sekitar 8-12 halaman dan presentasi berdurasi sekitar 10-15 menit. Nah, penilaian mata kuliah ini tidak hanya berdasarkan ujian, mahasiswa juga dinilai dari proses pembelajaran. Nah, itu menjadi bagian dari bobot penilaian. Kemudian partisipasi kelas kami estimasi di angka 10% bobotnya. Kemudian ada kuis dan tugas individu juga 15%. Kemudian UTS sebesar 20%, presentasi proyek 15%. Sedangkan bobot terbesar yaitu 25% berasal dari final project. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menerapkan konsep dalam kasus nyata lebih penting dibandingkan dengan hanya menghafal teori. Nah, rubrik final project, rubrik ini menjadi acuan dalam penilaian proyek akhir, bukan hanya hasil akhirnya dinilai, tapi juga kualitas proses analisis. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama, apakah perusahaan yang dipilih relevan dan memiliki data yang memadai? Kedua, apakah analisis lingkungan dilakukan secara mendalam? Yang ketiga, apakah strategi yang diusulkan sesuai dengan masalah perusahaan? Yang keempat, apakah implementasi strategi yang realistis? Dan yang kelima, apakah mahasiswa mampu menentukan indikator evaluasi yang tepat? Terakhir, kemampuan presentasi juga menjadi bagian penting karena seorang manajer harus mampu menjelaskan strateginya kepada stakeholder. Nah, keselarasan ODA menggambarkan bagaimana seluruh mata kuliah yang dirancang berdasarkan prinsip outcome based education yang dimulai dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan menjadi CPMK, selanjutnya dipecah lagi menjadi aktivitas pembelajaran, tugas, hingga metode penilaian. Artinya, setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Produk akhirnya adalah laporan analisis strategi perusahaan Indonesia beserta presentasinya. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh nilai akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Hari ini kita akan masuk ke salah satu mata kuliah yang sangat penting, yaitu strategi bisnis. Dan materi kita hari ini adalah pengantar, yaitu Introduction to Strategic Business and Policy. Nah, saya akan memberikan beberapa insight untuk kemudian kita akan mendiskusikan secara lebih lanjut beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi atau strategic management. Dia adalah sebuah kata yang sering dan populer dilakukan di unit bisnis. Dan apa sih definisinya? Dia adalah sebuah rangkaian keputusan dalam mengembangkan sebuah strategi efektif perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya, dia harus memiliki sebuah strategi. Nah, itulah yang disebut dengan strategic management.
Nah, artinya apa? Yang pertama, dia merupakan rangkaian keputusan. Bukan cuma satu keputusan, tapi rangkaian. Jadi ada banyak keputusan. Kemudian yang kedua, dia harus bersifat adaptif dan dinamis. Artinya ketika situasi berubah, dia harus cepat melakukan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan yang adaptif dan berubah. Nah, orientasinya adalah tujuan perusahaan dan efektivitas jangka panjang. Nah, sementara business policy, jadi tadi kita bicara manajemen strategi, kita bicara tentang business policy. Business policy adalah aturan atau batas yang mengarahkan keputusan perusahaan agar sesuai dengan tujuan strategis. Jadi, manajemen strategis adalah kumpulan keputusan, sementara business policy atau kebijakan bisnis adalah sebuah aturan. Jadi satu rangkaian yang berisi banyak keputusan dan satu yang bersifat mikro atau keputusan tadi. Nah, ini perbedaan pentingnya karena kita mempelajari dua hal di hari ini, yaitu strategic management dan business policy. Jadi strategic management, dia merupakan proses yang dinamis, bersifat analitis dan eksekutif, serta juga lebih adaptif. Sementara business policy, dia tentang aturan atau arah, bersifat normatif dan juga cenderung stabil. Jadi, strategic management terdiri dari banyak business policy atau keputusan bisnis. Mudah-mudahan bisa dipahami dua perbedaan ini antara strategic management, yaitu cara-cara rangkaian keputusan untuk mencapai tujuan, dengan business policy, yaitu keputusan yang dikeluarkan pada satu momen tertentu. Nah, bagaimana merumuskan sebuah strategi? Sebuah strategi untuk bisa dirumuskan dengan baik harus melalui 4 tahap yang disebut dengan 4 tahap perumusan strategi. Dan ini bukan cuma berlaku di perusahaan, juga berlaku untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisis lingkungan atau environmental analysis, yaitu melakukan analisis lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal. Apa yang dimaksud eksternal? Eksternal adalah kondisi di luar perusahaan tersebut. Apakah ekonomi, politik, dan seterusnya. Nanti kita akan kembali ke sana. Dan yang kedua, internal itu adalah kondisi dalam perusahaan. Bagaimana cash flow, bagaimana culture, bagaimana SDM-nya, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah melakukan identifikasi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Ada analisis SWOT, mudah-mudahan teman-teman sudah melalui di beberapa kuliah sebelumnya. Untuk melakukan sesuatu, kita perlu melakukan analisis SWOT. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan analisis lingkungan, yang kedua adalah formulasi strategi atau strategic formulation, yaitu menentukan arah strategi perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang juga. Itu tahapan kedua. Setelah kita melakukan analisis lingkungan, kita melakukan formulasi strategi, dan yang ketiga adalah implementasi. Yang sudah kita formulasikan, kita lakukan implementasi strategi atau strategic implementation. Apa definisinya? Merelasikan strategi ke tindakan. Jadi strategi yang kita rumuskan harus kita implementasikan. Kemudian yang kedua, melakukan alokasi sumber daya. Nah, yang terakhir dari tahap keempat ini adalah evaluasi dan kontrol. Atau evaluasi dan kontrol yaitu memantau hasil dan memperbaiki strategi. Nah, saya kembali ke tadi, faktor yang mempengaruhi perumusan strategi perusahaan, faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, eksternal itu yang di luar perusahaan adalah politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Ada analisis yang disebut dengan PESTEL namanya. Jadi sebelum memulai bisnis, atau ketika menyusun strategi, lihat dulu kondisinya. Bagaimana politiknya, apakah baik-baik saja, ekonominya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah faktor internal, yaitu struktur perusahaan, sumber daya, dan budaya. Jadi jangan sampai kita fokus di strategi, tapi tidak melihat kondisi internal perusahaan kita. Kita harus melihat budaya dan seterusnya. Nah, contoh pengaplikasian dalam UMKM, di eksternalnya adalah bagaimana tren marketplace. Kemudian yang internalnya adalah kondisi keterbatasan SDM. Karena problem UMKM kita adalah SDM dan juga administrasi dan seterusnya. Nah, ini penting untuk tahu kondisi eksternal dan internal. Nah, kemudian pengambilan keputusan strategis. Sebuah keputusan strategi memiliki dampak besar, berorientasi jangka panjang, sehingga sulit dibalik. Jadi ada 3 hal yang paling penting menjadi dasar kita dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ini berisiko tinggi. Yang kedua adalah memiliki ketidakpastian tinggi. Dan yang ketiga adalah memiliki lintas fungsi. Nah, 3 hal ini perlu kita dalami baik-baik sebelum mengambil keputusan strategis.
Nah, saya masuk ke contoh yang teman-teman mungkin sering dengar dan sering membaca di beragam media sosial dan juga di beberapa platform, yaitu Goto. Goto atau Gojek Tokopedia merupakan gabungan dari dua perusahaan besar, Gojek dan Tokopedia. Gojek dimiliki oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Gojek sendiri, kemudian Tokopedia juga yang kemudian merger, terjadilah disebut dengan Goto. Nah, sebelum mereka melakukan penyusunan strategi, mereka melewati 4 tahap tadi. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Nah, bagaimana sih lingkungan eksternalnya? Politiknya misalnya apa yang kita lihat, bagaimana regulasi fintech dan transportasi. Kemudian ekonomi, bagaimana ekonominya? Apakah tren ekonomi meningkat saat itu atau tren ekonomi digital malah menurun? Nah, itu yang kita harus tahu sebelum kita melakukan analisis. Kemudian yang berikutnya, kompetisi tinggi antar brand seperti Grab dan Shopee. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada TikTok Shop dulu, ada Grab, ada Shopee, ini harus kita tahu bagaimana kompetisinya. Apakah tinggi atau rendah sehingga kita bisa melakukan ekspansi bisnis dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah teknologi. Bagaimana penetrasi teknologi di Indonesia misalnya. Nah, kalau kita melakukan analisis ini, semuanya harus kita lakukan dengan baik, baik politiknya, ekonominya, sosialnya, dan teknologinya. Nah, internal, kalau tadi kita bicara eksternal, sekarang kita bicara internal. Apa kondisi internal yang dimiliki? Kita punya 2 hal di sini, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Goto ini memiliki brand yang kuat, ekosistem yang besar karena selain marketplace, Tokopedia, mereka juga punya logistik, yaitu Gojek. Nah, kekurangannya, dia pasti menghabiskan biaya operasional yang sangat tinggi, sementara profitnya masih belum stabil. Nah, itu yang pertama, incremental analysis. Yang kedua, di tahap 4 tadi adalah strategi formulation. Bagaimana formulasi tadi, bagaimana strategi diformulasikan. Nah, pertama, mereka melakukan integrasi ekosistem, layanan transportasi, e-commerce, dan platform pembayaran digital digabungkan. Kemudian yang kedua, fokus pada profitabilitas untuk efisiensi biaya. Sebuah perusahaan sebesar apapun, tanpa ada profit yang luar biasa, yang bagus, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah penguatan dan perluasan layanan keuangan digital. Ada GoPay, kemudian ada beberapa layanan yang lain merupakan bagian dari ekosistem besar ini yang bernama Gojek tadi. Nah, yang ketiga adalah setelah strategi diformulasikan, yang ketiga adalah strategi diimplementasikan, yaitu bagaimana misalnya mengurangi pengeluaran operasional seperti subsidi dan promosi. Jadi kalau mahasiswa di sini awalnya banyak mendapatkan diskon, banyak mendapatkan potongan, tapi lama-kelamaan akan makin berkurang. Kenapa? Karena tingkat persaingan semakin sengit dan juga semakin banyak brand-brand lain yang jatuh, sehingga ngapain lagi kita melakukan diskon dan banyak pemotongan, sehingga pelan-pelan akan terjadi pengurangan subsidi dan promosi dari marketplace tadi. Kemudian yang kedua, memiliki fokus bisnis yang integrasi layanan dalam satu ekosistem. Kemudian yang berikutnya, membatasi ekspansi. Jangan terlalu banyak bisnis yang dibuka, tapi fokus pada Gojek dan Tokopedia intinya. Kemudian integrasi layanan dalam ekosistem. Jadi kalau membuka Tokopedia, biasanya sudah ada pengantarannya, delivery-nya. Membuka Gojek juga dan seterusnya. Jadi mereka menggabungkan dalam satu ekosistem. Dan yang terakhir, setelah analisis distrategikan, diimplementasikan, yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Yang pertama adalah indikator evaluasi EBITDA, Gross Transaction Value atau GTV, kemudian memantau arus transaksi dan pengguna aktif. Nah, hasil dari semuanya ini adalah menjadikan perusahaan yang terus eksis, menghasilkan dan perbaikan efisiensi. Nah, insight utama, strategi berubah dari growth at all cost ke profitability focus. Jadi kalau strateginya sebelumnya adalah bagaimana menumbuhkan perusahaan, tapi sekarang strategi berubah, yaitu bagaimana menghasilkan keuntungan atau profit. Kemudian yang kedua, lingkungan yang kompetitif memaksa perusahaan untuk efisiensi. Makanya tadi diskon, promosi, potongan-potongan sudah semakin berkurang karena mereka dituntut untuk melakukan efisiensi. Dan yang ketiga, itu yang terakhir, implementasi merupakan tantangan besar. Kenapa? Karena implementasi lebih sulit dari perencanaan. Nah, apa relevansinya untuk cakupan yang lebih kecil? UMKM jangan hanya mengejar penjualan, tapi perhatikan margin. Tidak ada gunanya penjualan tinggi kalau marginnya tipis.
Jadi dua hal ini perlu kita lakukan dengan baik, tapi jangan juga terlalu besar margin yang kemudian membuat Anda tidak kompetitif. Yang kedua, karyawan ini harus fleksibel terhadap perubahan strategi. Dan yang terakhir, startup harus menghindari subsidi. Nah, sekarang banyak startup yang jatuh bangun karena mereka fokus di bakar-bakar uang istilahnya dalam bisnis, tapi kemudian mereka ternyata tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, kesimpulannya dari semua adalah strategi sebagai sebuah rangkaian tadi adalah gabungan dari analisis, keputusan, eksekusi, dan evaluasi. Dan ini dilakukan terus menerus. Setelah kita evaluasi, kita analisis lagi, kita buat keputusan, eksekusi, dan evaluasi, dan seterusnya. Dan terakhir, tugas yang kita akan kumpulkan di minggu depan, pilihlah satu perusahaan di Indonesia, silakan perusahaan apapun itu, mau perusahaan yang bergerak di sektor online, baik yang perusahaan yang bergerak di sektor apapun namanya, kemudian buatlah analisis perusahaan tersebut berdasarkan rumusan strategi 4 tahap. Jadi cari perusahaan yang menurut Anda terbaik, yang punya strategi bagus, silakan Anda lakukan analisis berdasarkan rumusan strategi 4 tahap tadi. Analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Karena saya yakinnya perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki tahapan yang jelas. Silakan cari dan minggu depan kita akan diskusikan. Mungkin materi kita seperti ini, kalau ada pertanyaan silakan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Sebelumnya terima kasih atas keberadaan mereka. Perkenalkan nama saya Ferry Muji. Di sini Bapak tadi di awal sempat menjelaskan terkait dengan strategi manajemen. Nah, berbicara dengan terkait strategi manajemen itu Bapak, tentu seringkali kita melihat bahwa sebuah perusahaan dalam tanda kutip besar secara tiba-tiba mengubah strategi mereka. Nah, terkait itu, apakah perubahan yang mendadak atau tiba-tiba ini menandakan perusahaan tersebut belum matang dalam perencanaan atau itu justru merupakan sifat dasar dari sebuah strategi yang sifatnya ideal? Sekian. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa perusahaan tiba-tiba mengubah strateginya dalam waktu yang mungkin dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama? Nah, ketika berbicara tentang strategik atau perumusan strategi, kita berhadapan dengan uncertainty atau ketidakpastian. Jadi kita tidak bisa meramal masa depan dengan strategi yang ada hari ini. Dan jangan lupa masa depan dan kondisi yang ada selalu berubah. Nah karena itulah memang seorang manajer harus memiliki dua hal. Selain logika yang kuat, dia juga harus punya emosi atau intuitif atau perasaan. Jadi perubahan-perubahan seperti tadi itu dipicu oleh terjadinya perubahan di eksternal. Jadi kalau pertanyaannya apakah bagaimana perusahaan tadi, apakah tidak punya perencanaan? Bukan. Justru kita harus selalu merevisi dan melihat kondisi-kondisi apakah strategi tadi sudah berjalan dengan baik. Kalau strateginya tidak berjalan, ada perubahan, kita harus mengubah strategi. Nah, seorang manajer harus punya dua sayap. Sayap pertama adalah logika bisnis yang kuat, dan yang kedua adalah intuisi atau perasaan ataupun kemampuan membaca fakta-fakta yang ada dengan penuh perasaan. Jadi, menjadi manajer harus fokus pada kondisi yang ada, sekaligus memastikan bahwa kita tidak sedang meramal masa depan. Kita sedang berhadapan dengan ketidakpastian sehingga kita harus terbuka, mampu membaca peluang-peluang dan juga mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama Saki. Izin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Dari teori yang menyatakan Pak bahwasanya implementasi itu suatu kunci. Namun di satu sisi berbeda Pak. Kadang-kala masalah itu bukan terletak pada strategi yang telah diusung, namun pada culture yang telah dibangun oleh orang-orang di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sebenarnya seseorang yang memegang posisi strategis di suatu perusahaan ataupun instansi dalam menyelaraskan antara strategi yang diusung dengan planning yang baik dengan culture yang udah dapat dikatakan tidak relevan untuk saat ini. Terima kasih. Nah, memang kadangkala yang tidak kita pikirkan dalam merumuskan strategi adalah kadangkala kita tidak berpijak pada realitas atau pada kenyataan. Nah, karena itulah ketika merumuskan strategi dalam proses 4 tahap tadi, ada yang disebut dengan analisis internal. Artinya, bukan cuma eksternal, tapi kondisi di dalam, budaya,
kemudian sumber daya manusia, kemudian permodalan itu kita analisis, sehingga strategi yang kita buat benar-benar mengacu atau sesuai dengan kondisi objektif yang ada dalam perusahaan. Karena itu sangat penting sebelum menyusun strategi kita lihat dulu. Kalau budayanya sudah bagus, berarti ini cocok. Tapi kalau belum, berarti kita fokus pada perbaikan aturan dan seterusnya. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan nama saya Dewa. Saya setuju sekali dengan apa yang Bapak bilang di awal, bahwasanya ketika sebuah UMKM itu jangan terlalu fokus pada penjualan, tapi fokus juga kepada margin dari keuntungan. Nah, namun Pak, kita melihat dengan kondisi Indonesia saat ini, apalagi di era digitalisasi saat ini, kita lihat sekarang ini banyak sekali UMKM yang lebih mulai jualan di marketplace gitu, atau affiliate lah, kita tahunya affiliate. Nah, karena lagi rame dan seringkali banyak sekali marketplace itu yang sukses. Namun seringkali keputusan yang diambil oleh dari UMKM itu hanya ikut tren Pak, atau FOMO, karena FOMO ya. Iya, bukan karena menganalisis dari kondisi pasar atau kesiapan usahanya. Nah, jadi simpelnya pertanyaan saya Bapak, apakah tindakan yang dilakukan oleh UMKM ini ikut tren yang bisa dianggap sebagai manajemen strategis yang efektif dalam skala kecil? Oke, terima kasih. Memang yang agak menarik di hampir semua, tapi yang banyak di Indonesia sih saya lihat dalam pengalaman saya, banyak yang berbisnis dengan mengikuti tren-tren yang ada. Nah, memang tren penting untuk tahu bagaimana kondisi pasar, tapi sekali lagi, tren tidak cukup. Kita jangan tetangga kita membuat warung kopi, kemudian, menarik, kita buat juga dan seterusnya. Nah, kadang-kala tren menjadi pemandu yang baik, tapi tidak cukup. Kita harus tahu kondisi eksternal, apakah tren ini seperti padel misalnya, memang grow, tapi setelah itu kan hilang semuanya. Ataupun bisnis yang lain, ada yang grow, tapi kemudian ternyata hilang lagi. Nah, kita harus melihat tren ini berdasarkan situasi pasar yang ada. Sekaligus melihat kondisi internal dari perusahaan kita. Jangan memaksa perusahaan kita untuk bergerak pada tren yang ada, tapi kita tidak punya kemampuan. Itu hanya akan memberikan kebangkrutan ataupun kesulitan pada perusahaan kita. Jadi tren penting, tapi sekali lagi tren tidak cukup. Kita butuh kalkulasi yang lain, dan itulah peran seorang manajer. Membaca data dan punya intuisi. Membaca perasaan juga sehingga paham bisnis ini akan berkembang atau tidak. Banyak perusahaan besar yang tumbuh, tapi kemudian jatuh lagi. Seperti kalau teman-teman tahu, di handphone di zaman saya adalah Nokia, BlackBerry, tapi tergantikan semuanya. Ada Samsung, ada iPhone, dan iPhone sekarang yang menguasai pasar. Kenapa? Mahal tapi dikejar orang, karena iPhone tidak membuat produk. iPhone membuat layanan, iPhone membuat the best side of us, sisi terbaik dari kita, membuat makna dalam hidup. Siapa yang pegang iPhone, misalnya, dialah yang punya masa depan, atau dianggap kelas super elit dari lingkungannya. Jadi, itu yang penting untuk teman-teman semua. Oke, terakhir ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mufti. Nah, tadi sempat dibahas bahwasanya keputusan strategis itu sulit dibalik dan berisiko tinggi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai remaja atau calon pemimpin masa depan dapat mengambil keputusan atau intuisi dalam keputusan jika data yang tersedia itu selalu memiliki risiko yang sangat tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini menyentuh jantung manajemen. Data. Data itu sangat penting. Jadi ada dua ya. Ada yang manajemen berbasis data, ada yang manajemen berbasis tanpa data. Nah, saya dalam pengalaman perusahaan saya pebisnis. Selain saya sebagai dosen, saya pebisnis, saya juga menjalankan beberapa bisnis. Nah, data itu sangat penting deh, untuk tahu bagaimana tren masyarakat dan seterusnya. Tapi, data juga tidak cukup. Kenapa? Karena terjadi perubahan yang luar biasa. Makanya, kecerdasan buatan AI sangat penting untuk membaca perubahan-perubahan tren. Kita punya ChatGPT, Cloud, misalnya Grok, dan seterusnya. Gunakan semuanya dengan baik kalau Anda pada level tertentu yang butuh data yang super cepat. Kenapa? Karena realitas berubah terus-menerus, kita butuh data yang selalu up to date. Nah, karena itulah data penting, tapi yang harus Anda tekankan dalam diri Anda,
semakin cepat Anda mengumpulkan data, jauh lebih cepat kondisi yang berubah di luar kita. Jadi harus punya intuisi dan memahami bisnis itu dipenuhi ketidakpastian. Jadi jangan pernah merasa Anda sudah leader atau pemimpin di sebuah bisnis tertentu, market share-nya besar, dan Anda menganggap sudah selesai. Semuanya penuh ketidakpastian dan ada perubahan. Kejatuhan BlackBerry, kejatuhan Nokia, kejatuhan beberapa yang lain, itu karena mereka menganggap sudah menguasai pasar dan tidak melakukan inovasi, tidak melakukan perubahan-perubahan. Nah, jadi menjadi pebisnis, data penting, tapi ketidakpastian juga penting sehingga Anda harus siap dengan semua itu. Dan terakhir, adik-adikku semuanya, mahasiswa yang baik, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang manajer perusahaan, itu bukan cuma untuk diri Anda, tapi untuk bangsa kita. Bangsa kita masih seperti ini karena kita memiliki unit bisnis yang belum berkembang dengan baik. Makanya banyak pengangguran, banyak kemiskinan, dan seterusnya. Nah, kalau Anda mampu memahami ilmu manajemen dengan baik, atau mata kuliah kita hari ini manajemen strategis dengan baik, Anda akan mampu menjadi pengusaha, membuka lapangan kerja bagi orang lain, dan akan membuat ekonomi kita bergerak lebih baik lagi. Karena itulah, sekali lagi, bersiaplah untuk menjadi manajer yang baik, dan bersiaplah untuk selalu memanfaatkan potensi yang Anda miliki, dan kita akan berjumpa Anda sebagai seorang pengusaha yang berhasil. Terima kasih.